Raya! 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus tenang. Ya Allah, selamatkan dia. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Raya. Selamatkan dia, ya Allah. Sakti, Sarah, Sarah, bagaimana keadaan Raya, Sakti? Sarah. Dia masih dirawat di ICU. Sejak tadi, dokter belum keluar dan memberikan keterangan apapun padaku. Dia masih di dalam. Tapi kamu sendiri tidak apa-apa kan? Iya, aku baik-baik saja. Sakti, semoga saja cobaan ini bisa terlewati dan Allah masih melindungi Raya. Ya. Iya, Sarah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga Raya selamat. Tentu saja, Sakti. Aku pasti mendoakan yang terbaik untuk Raya dan juga kamu. Zidan, makanya kamu gak usah sok taruhan bola. Kamu tahu kan, hari gini uang 100 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau gini kan Mama juga runyam. Ya maafin Zidan deh, Ma. Udah bikin Mama jadi pusing kayak gini. Nggak seharusnya juga Mama sampai minta uangnya sama Sakti. Nah, itu kamu tahu. Ya udah dong, Ma, jangan marah-marah terus. Zidan kan udah minta maaf. Iya, Zidan salah. Zidan ngerti kok, harusnya Zidan bantuin Mama kan buat nyelesain masalahnya Sarah, Sakti sama Raya itu. Malah jadi bikin tambah ribet begini. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi pula untuk Sarah, Raya dan Sakti, Mama sudah punya ide bagus untuk mereka. Idenya apa, Ma? Nih, Ini apaan sih? itu adalah buku-buku dan barang-barang ilmu hitam dari Nepal. Aku masih nggak ngerti deh, Ma. Ini maksudnya apa ini semua? Gini loh sayang, barang-barang ini nanti Mama akan taruh di kamar Sarah. Dan nanti kita setting supaya Raya masuk ke kamar Sarah dan melihat semua barang-barang ini. Dan selanjutnya kamu tahu dong bakal kejadian apa? Setelah itu Raya akan masuk kamarnya Sarah dan ketahuan sama Sakti. Habis itu Sakti pasti akan ngusir Sarah dari rumah ini. Gitu kan maksud Mama? Betul. Mama idenya emang paling brilian. Yaudah, Ma. Kalau gitu kita nunggu apa lagi? Sekarang aja langsung, Ma. Ayo. Kok kosong sih? Tasnya juga nggak ada loh, Ma. Apa jangan-jangan mereka kabur lagi? Kabur? Terus apa alasan mereka kabur? Dan kabur kemana coba? Ma, kita harus cari mereka secepatnya, Ma. Ayo, Ma, kita harus cari mereka, Ma. Mana sih? Iya. Mereka pergi kemana ya, Ma? Gak tahu. Tuh, tanya Harun aja deh. Yuk. Mang! Wah, Nyonya Hilda. Si wangi dah nih. Mulutnya jangan lupa. Ya, ada apa Nyonya? Ada yang bisa saya bantu? Lihat si Sarah sama Diki nggak? Enggak Tuan. Kalau perempuan lain tuh Mang Harun nggak lihat. Karena Mang Harun tuh orangnya setia. Harun, kamu tuh mikir apa sih? Ditanya apa, jawabnya apa? Maaf Nyonya. Kalau mereka berdua sih tadi Mang Harun lihat naik taksi tuh. Naik taksi? Mereka kemana? Waduh, kurang tahu. Mana sih? Lah, itu dia tuh datang. Digi? Digi, kamu dari mana Digi? Aku baru dari rumah sakit, Tante. Sarah mana? Jangan-jangan Sarah dirawat di rumah sakit? Bukan Sarah yang dirawat di rumah sakit, Tante. Tapi Raya yang dirawat.
di rumah sakit. Iya, Terus Sarah sekarang di mana? dia ada di rumah sakit. Terus kamu dari mana? Kok bawa tas besar? Masa cuma ke rumah sakit bawa tas besar? Ayo ngaku, kamu dari mana, Diki? Sebenarnya tadi kami mau kembali ke Nepal, tapi ternyata di tengah jalan Sakti menelpon, katanya Raya mengalami kecelakaan, dan kami langsung ke rumah sakit. Jadi tadi kamu mau pulang ke Nepal? Iya, tapi tidak jadi setelah kami tahu Raya kecelakaan. Duh, gimana ini Zidan? Raya kecelakaan. Ya gimana dong, Ma? Aku juga bingung ini. Ya udah Baria, simpen aja dulu. Kita harus segera ke rumah sakit sekarang. Iya, Ma. Kita gunain barang ini nanti aja, ya. Tapi simpennya di mana, Zidan? Ini nggak boleh sampai ada yang tahu loh. Di kolong tempat tidur aja ya, Ma. Ya, nggak mungkin ada yang cek. Saya jadi nggak enak sama istri kamu, Bar. Udahlah, nggak usah dipikirin, udah santai aja. Ya? Toh yang kita lakukan itu nggak salah. Kita hanya melakukan sesuatu untuk anak-anak kita. Menyingkirkan Sarah itu dari kehidupan anak kita. Tapi nggak enak lah, Bar. Sarah tuh dalam kandang mengandung. Ya udahlah, Di. Kamu tuh nggak usah banyak-banyak menyesal seperti ini. Nggak perlu itu. Saya juga heran sama anak saya dan juga Raya. Kenapa mereka itu sangat peduli sama Sarah? Saya nggak ngerti itu. Padahal sudah jelas-jelas perempuan itu adalah wanita penghalang bagi kebahagiaan mereka di rumah tangga. Bentar, Bar. Ya. Halo? Halo, Pak. Pak, Raya kecelakaan, Pak. Apa? Kecelakaan? Siapa yang kecelakaan? Terus gimana keadaannya sekarang? Hah? Mama juga belum tahu, Pak. Ini Mama sama Zida baru mau ke sana. Iya, udah. Papa kesana juga sekarang. Iya, Pak. Yuk, Zidan. Siapa yang kecelakaan? Raya, Mas. Raya kecelakaan? Terus keadaan anak saya gimana? Saya juga belum tahu. Ya, Kita kesana aja. tunggu dulu ya. Saya panggil istri saya dulu. Iya, Ya, iya. sebentar. Ma, buka pintunya, Ma. Ma, ada kabar buruk nih, Ma. Anak kita kecelakaan, Ma. Buka pintunya, Ma. Ma. Apa? Raya kecelakaan. Raya kecelakaan. Iya, tadi Adi Aksa dapat telepon dari Hilda. Dan Hilda bilang bahwa Raya anak kita tuh kecelakaan. Aduh, di mana? Ya, Papa nggak tahu, sekarang kita ke rumah sakit. Ya, yuk cepet tuh. Ma, ayo dong, Ma, cepet. Sakti, awas kamu. Aku akan membalasmu. Lihat saja siapa yang terakhir mendapatkan Sarah. Bos, sini biar sakitnya saya obatin, Bos. Kamu bisa pelan-pelan tidak? Maaf, Bos. Saya nggak tega, Bos, kalau lihat Bos kayak gini. Sudah, tidak perlu sok mau bantu aku. Bos, sebaiknya Bos ke rumah sakit aja. Biar luka sakitnya cepet sembuh, Bos. Cerewet kamu, aku juga mau ke rumah sakit. Sudah, siapkan semuanya. Bagaimana, Dok, keadaannya? Sepertinya pasien ini mengalami benturan keras dalam perutnya, sehingga ada pendarahan dalam organnya. Kita harus segera lakukan operasi. Kalau tidak, bisa nyawanya nanti jadi taruhannya. Sekarang suster, siapkan semua peralatan. Baik, Dok. Ya. Dia akan baik-baik saja, Sakti. Raya pasti akan selamat. Kita harus mendoakannya ya. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia untuk menyeberang sendiri. Kak, gimana keadaannya Raya, Kak? Iya, Sakti. Gimana keadaan Raya?
Raya masih di ruangan ICU, Ma. Aku sendiri belum tahu keadaan Raya sekarang. Papa, Ma, Gimana keadaan Raya? Raya masih dalam perawatan intensif di ruangan ICU, Ma. Aku sendiri belum tahu keadaannya sampai saat ini. Sudah tenang ya. Raya pasti nggak apa-apa kok. Udah. Ma, maafkan aku, Ma. Aku lalai menjaga Raya sehingga dia tertabrak. Seharusnya aku tidak membiarkan dia untuk menyeberang sendiri. Sudah, Sakti. Maafkan aku. Ya. Papa tahu kok. Ini semua bukan salah kamu. Sudah. Kita semua harus mendoakan Raya untuk keselamatan dia. Kamu pasti Sarah. Iya, Ma. Ini Sarah. Raya banyak cerita soal kamu. Sarah? Diji di mana? Ayo, Sarah. Katakan di mana Diji? Sakti, kamu tahu nggak kalau mereka itu mau kabur dan pulang ke Nepal? Kenapa perempuan itu masih di sini? Sarah? Apa benar begitu? Jawab, Sarah. Apa benar apa yang Mama katakan? Iya, Sakti, Mama lihat sendiri tadi tuh Digi bawa tas besar. Mama lihat kok. Jawab, Sarah. Apa benar kamu mau pulang ke Nepal? Iya, Sakti. Aku merasa tidak pantas jadi istri kamu. Kamu ini bicara apa, Sarah? Kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu? Kamu itu lebih pantas menikah dengan Raya yang anak kota dan juga berpendidikan dibandingkan kalau kamu menikah dengan aku. Aku ini hanya seorang perempuan desa yang tidak pantas mendampingi kamu. Sarah, jangan berbuat seperti itu lagi ya. Raya sayang sama kamu. Sudah menganggap kamu seperti kakaknya sendiri. Ya. Dan kamu lihat, takdir tidak menginginkan kamu untuk pergi. Kamu harus mendampingi Raya. Jawab dulu, Sarah. Kenapa kamu mau pergi? Sakti, sudahlah. Kita nggak usah membicarakan masalah itu dulu. Kamu harus konsentrasi dulu untuk kesembuhan Raya. Itu saja dulu. Saya bisa bicara dengan keluarga pasien. Dok, saya papanya, Dok. Terus bagaimana keadaan anak saya, Dok? Benturan yang terjadi pada kecelakaan itu membuat pasien menjadi luka dalam, khususnya pada rahimnya. Rahimnya? Iya, Bu. Nggak ada cara lain, Dok? Sampai saat ini pendarahan pada rahimnya masih sulit dihentikan. Jadi kita harus mengambil cara... Dok, kalau sampai rahimnya Raya diangkat, artinya Raya udah nggak bisa punya anak lagi dong, Dok. Sebuah keputusan memang ada konsekuensinya. Jadi kami sebagai tim dokter selalu mengutamakan keselamatan pasien. Dok, Pak. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Bu. Nanti vitaminnya jangan lupa diminum ya. Iya, Dok. Kalau ada keluhan apa-apa, jangan segan untuk konsultasi.
Iya dok, dengan senang hati saya pasti akan datang lagi ke sini. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya. Ya, makasih ya. Sama-sama. Ibu buta ya? Hah? Menabrak orang sembarangan? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Bisanya cuma minta maaf. Memangnya kalau sudah minta maaf semuanya selesai. Jalan pakai mata. Apa sih? Untung saja aku tidak apa-apa. Kalau sampai aku terluka bagaimana? Maaf ya Pak, ada apa ini ya? Ini ibunya kan nggak sengaja menabrak Bapak, terus ibunya juga sudah minta maaf. Jadi masalahnya di mana? Kamu ini siapa? Kamu jangan mencampuri urusan orang lain ya. Justru ini urusan saya, karena saya dokter dan beliau ini pasien saya. Sudahlah, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan ibu ini yang sudah menabrak saya. Iya, saya ngerti Pak, tapi ibu ini sedang hamil Pak. Bapak nggak bisa ngelihat, ya? Masa diteriakin? Bapak ini manusia atau apa sih? Kok jahat gini? Satpam! Kenapa harus panggil satpam? Bawa orang ini keluar dari sini, keluar! Siap. Saya datang ke sini untuk berobat. Kenapa disuruh keluar? Keluar Pak. Pak, ayo keluar Pak. Ayo keluar. Awas kamu ya. Keluar. Awas kamu. Ibu nggak apa-apa? Enggak dok. Aduh, hati-hati dijaga ya kehamilannya ya. Iya dok, makasih ya dok ya. Maaf ya Bu ya. Hati-hati ya Bu. Iya dok. Lepaskan. Keluar. Lepaskan Pak, lepaskan. Keluar. Kenapa Bapak bikin keributan di sini? Saya kesini mau berobat Pak. Kalau Bapak mau bikin keributan di sini, sekarang Bapak keluar. Ayo keluar. Ya tapi Pak. Keluar. Dokter Nadia, kamu baru saja memulai permainan yang berbahaya. Kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Digi apa kabar ya? Kenapa kemarin dia mendadak matiin telepon? Katanya mau nelpon balik, tapi sampai sekarang kok nggak nelpon lagi ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Aku harus nelpon dia. Ya Allah, bagaimana keadaan Raya? Semoga saja lukanya tidak begitu parah. Telepon dari Surya. Biar saja, aku tidak akan mengangkat teleponnya. Aku tidak mau menyakiti perasaan Vindi. Maafkan aku, Surya. Walaupun kita saling mencintai, tapi aku tidak bisa menyakiti perasaan Vindi. Aku tidak bisa melakukan itu, Surya. Digi, angkat dong. Maafkan aku, Surya. Digi? Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak cemas gitu sih? Tidak, Vindi. Aku tidak apa-apa. Terus itu kenapa teleponnya nggak diangkat? Tidak apa-apa. Aku malas saja. Itu pasti cowok yang kamu ceritain kemarin kan? Yang ngejar-ngejar kamu itu? Iya. Karena aku tidak suka sama dia, makanya aku tidak mengangkat teleponnya. Udah deh, sini. Biar aku yang selesain. Jangan. Halo? Aku bilang ya sama kamu, jangan pernah ganggu Digi lagi. Vindi? Ini kan suaranya Vindi. Jangan-jangan dia ngegangguin Digi lagi. Aku nggak boleh jawab. Jangan sampai Vindi tahu kalau aku yang nelpon Digi. Halo? Kok nggak jawab sih? Pokoknya aku ingetin ya sama kamu sekali lagi, jangan pernah ganggu Digi lagi. Karena Digi itu tidak pernah mencintai kamu. Gak mungkin. Gak mungkin Digi tidak mencintai aku. Jelas-jelas kemarin dia bilang kalau dia juga mencintai aku dan akan setia menunggu aku. Sampai kamu deketin Digi lagi, kamu akan berurusan sama aku. Jangan sampai Vindi tahu kalau itu Surya.